Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan 9 ingin membuat video pembelajaran terkait gerak sadar hukum narkoba sekaligus untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kawasan Ilmu Hukum. Sebelum itu, kami dari kelompok 8 dan 9 ingin memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, Angga Saudara Kanisius. Saya Nia Mandani. Saya Nurlinda. Saya Rizky Amalia. Saya Agnes Olivia Jayanti. Saya Fitri Arvini. Saya Titi Brahmastuti. Saya Nur Nadia. Saya Primas. Selamat menyaksikan. Bicara tentang narkoba, apa sih narkoba itu? Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narkos atau narkosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor, bengong, bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah virasal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Narkoba mempunyai banyak sekali jenis. Untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis narkoba, silahkan simak video ini. Dimulai dari jenis pertama, yaitu opium. Opium adalah getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver somniferum yang kemudian membeku dan mengering, berwarna hitam coklat, dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. Yang kedua, ada morfin. Morfin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Selanjutnya ada ganja, diistilahkan dengan perihuana atau marijuana, yang berarti memabukkan atau meracuni. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis, disesuaikan dengan musim dan iklim di daerah setempat. Keempat ada kokain. Kokain merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, Ceylon, India, dan Jawa. Kemudian yang kelima, heroin. Heroin tidak seperti morfin yang masih mempunyai nilai medis. Heroin yang masih berasal dari candu setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morfin. Selanjutnya atau yang keenam ada sabu-sabu. Salah satu jenis narkoba yang banyak digunakan di dunia adalah sabu atau metamfetamina. Mengutip dari Rehab Advisor, lebih dari 1,6 juta orang menggunakan sabu-sabu pada tahun 2017. Bahkan di Amerika Serikat bagian barat daya mengatakan bahwa sabu-sabu adalah masalah narkoba nomor 1. Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar. Yang ketujuh, ekstasi. Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia atau perangsang. Selanjutnya ada alkohol. Dikutip dari sunstoniker.com, alkohol adalah obat yang memperlambat aktivitas otak, dikenal juga sebagai depresan dan termasuk dalam jenis narkoba, tetapi tidak digolongkan sebagai narkotika, melainkan termasuk dalam zat adiktif yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk. Dan yang terakhir ada sedativa atau hipnotika, yang merupakan senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai tidur pulas. Di dunia kedokteran, jenis obat ini berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikoterapika golongan 4. Selanjutnya adalah, apa sih bahaya dari pemakaian narkoba itu? Jadi, narkoba dapat membahayakan banyak hal seperti otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar. Membahayakan peredaran darah dan jantung dikarenakan
pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras. Akibatnya, jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajiban. Pernapasan juga tidak akan bekerja dengan baik dan mudah lelah. Penggunaan narkoba lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh juga akan mendatangkan kematian secara mengerikan. Kemudian yang terakhir akan timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. Selanjutnya, kita melangkah pada sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ada 3 sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor subversi. Subversi sendiri merupakan gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara-cara di luar undang-undang. Dengan jalan memasyarakatkan narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara. Subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral, dan sosial. Yang kedua ada faktor ekonomi. Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah dibanding dengan beberapa barang dagangan lainnya. Narkotika adalah komoditi yang menguntungkan meskipun ancaman dan resikonya cukup berat. Kemudian faktor yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu faktor dari luar lingkungan keluarga, lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan, lingkungan liar, dan faktor dari dalam lingkungan keluarga. Faktor dari luar lingkungan keluarga yaitu adanya sindikat narkoba internasional yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotika dan obat keras. Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan. Penyalahgunaan narkotika dan obat keras mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen atau kaki tangan sindikat narkotika. Lingkungan liar. Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama geng mereka. Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindakan kekerasan, perkelahian, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini ialah biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya. Faktor dari dalam lingkungan keluarga. Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini. Diawali dengan kesibukan si ayah dengan mengejar karir untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah uang mengatur segalanya mulai populer pada saat sekarang ini, terutama di kota-kota besar. Persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah, orang terpacu untuk mengejar karir atau kekayaan dengan segala cara, termasuk menelantarkan keluarganya. Di lain pihak, ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, di sana-sini, shopping, dan 1001 kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya. Inilah titik awal dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkotika dan obat keras. Selanjutnya, penanggulangan dan pencegahan narkoba. Berikut ini terdapat beberapa langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi bencana narkoba. Langkah pertama, edukasi dan kesadaran. Penting untuk memberikan pemahaman yang baik tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama generasi muda. Langkah kedua, rehabilitasi. Melalui program rehabilitasi yang disediakan oleh lembaga seperti BNN, pecandu narkoba dapat mendapatkan bantuan untuk mengatasi kecanduannya. Langkah ketiga, komitmen bersama.
Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika. Langkah keempat, pengelolaan aktivitas. Penting untuk mengelola aktivitas pecandu narkoba agar terhindar dari pengaruh negatif dan mencegah kembali ke kebiasaan buruk. Pembahasan yang terakhir terkait dengan aspek hukumnya. Subjek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan atau individu dan korporasi atau badan hukum. Sedangkan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah kutipan pasal. Yang pertama, kepemilikan. Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4-12 tahun penjara pada pasal 111 ayat 1. Sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang, dipenjara 5-20 tahun penjara pada pasal 111 ayat 2. Orang yang memiliki narkoba jenis Inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4-12 tahun pada pasal 112 ayat 1. Sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5-20 tahun penjara pada pasal 112 ayat 2. Kedua, produsen. Orang yang membuat narkoba dipenjara 5-15 tahun pada pasal 113 ayat 1. Sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis Inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5-20 tahun pada pasal 113 ayat 2. 3. Pengedar. Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5-20 tahun penjara pada pasal 114 ayat 1. Sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis Inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati pada pasal 114 ayat 2. Yang keempat, kurir. Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4-12 tahun penjara pada pasal 115 ayat 1. Sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis Inex, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati pada pasal 115 ayat 2. Terakhir, pemakai. Orang yang memakai narkoba dipenjara 1-4 tahun pada pasal 127 ayat 1. Itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai gerak sadar hukum narkoba.